Seorang pencuri merencanakan pelarian dari penjara. Ia sudah menggali sebuah terowongan dan membawa beberapa hotdog untuk dimakan. Ia mulai berlari menelusuri terowongan yang telah ia buat, tetapi ketika sampai di ujungnya, terdapat 3 pintu yang belum siap ia hadapi saat itu. Di balik pintu pertama ada petugas polisi paling kejam di dunia. Jika ia mencoba melarikan diri, petugas itu akan memukulinya habis-habisan dan memasukkannya kembali ke dalam sel. Di balik pintu kedua ada narapidana zombie yang meminum darah. Ia akan meminum darah pencuri itu jika melewatinya. Sekarang, di balik pintu ketiga, ada anjing paling agresif di penjara. Jika pencuri itu mencoba melalui pintu itu, anjing tersebut akan menggigit hingga kakinya putus. Pencuri itu pun mulai berpikir pintu mana yang harus ia pilih. Bisakah kamu menebaknya? Pintu mana yang harus dilewati pencuri itu? Pertimbangkan jawabanmu dan bagikan di kolom komentar. Mari kita lihat solusinya. Pencuri akan memilih pintu ketiga, karena ia memiliki hotdog, yang akan digunakan untuk mengalihkan perhatian anjing, sebelum ia melarikan diri. Jumlah orang yang bepergian dengan kereta Paris tanpa tiket meningkat dengan cepat. Untuk menangkap orang-orang seperti itu, petugas pemeriksa tiket mulai memeriksa tiket secara rutin. Suatu hari, Jack berada di dalam kereta dan Titi datang untuk memeriksa tiketnya. Kata Jack, aku sudah membeli tiket, tapi orang di depan membuka jendela dan angin meniup tiketku keluar. Tanya Titi. Di mana orang yang duduk di depanmu? Jawab Jack. Dia turun di stasiun sebelumnya. Titi menyadari bahwa Jack berbohong. Tapi bagaimana? Bagaimana dia tahu Jack berbohong? Bisa tebak? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar. Jawabannya ada di dalam video. Kamu bisa memutar ulang videonya jika mau. Yuk kita lihat jawabannya. Udara di dalam kereta masuk dari luar, jadi tiket tidak mungkin tertiup keluar begitu saja. Dan itulah cara Titi menyadari bahwa Jack berbohong. Di dalam sebuah bus, terdapat 11 penumpang, dan semuanya sendirian. Namun, saat bus mulai berjalan, terdapat 16 detak jantung di dalam bus. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada 16 detak jantung padahal hanya ada 11 penumpang yang semuanya sendirian? Apakah kamu bisa memikirkan alasan logisnya? Ayo, mari kita lihat jawabannya. Dari 11 penumpang tersebut, 5 orang adalah wanita hamil. Itulah sebabnya ada 16 detak jantung di dalam bus. Sebuah rumah di desa mengalami perampokan. Namun, tidak ada kantor polisi di desa tersebut. Jadi polisi harus dipanggil dari desa lain, tapi polisi tidak datang. Akibatnya, warga setempat mengeluh kepada komisaris. Komisaris pun mengunjungi kantor polisi dan bertanya kepada petugas mengenai laporan kejadian. Saya sudah mengunjungi TKP dan saya juga sudah membuat laporannya. Komisaris meminta petugas untuk melaporkan isi laporan tersebut. Lalu sang petugas berkata, Saat saya tiba di TKP, semuanya berantakan. Laci terbuka, kursi terjatuh, dan ada sebuah buku yang terbuka pada halaman 11 dan 12. Begitu komisaris selesai mendengarkan, ia langsung berkata, Kamu berbohong. Bagaimana? Bagaimana komisaris tahu bahwa petugas itu berbohong? Bisakah kamu menebaknya? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Yuk kita lihat jawabannya. Petugas itu mengklaim bahwa buku terbuka pada halaman 11 dan 12. Padahal kedua halaman itu berada di sisi yang berlawanan dalam sebuah buku. Halaman yang saling berhadapan pasti berpasangan genap ganjil. Seperti 10 dan 11 atau 12 dan 13. Karena itulah komisaris tahu bahwa petugas tersebut berbohong. Pada malam minggu sekitar pukul 10 malam, Rambo dibunuh. Untuk menyelidiki kasus ini, Detektif Mehul dipanggil. Ia tiba di lokasi kejadian dan memanggil semua orang yang terlihat mencurigakan. Tom berkata, Aku sedang berada di pesta, aku tidak tahu apa-apa. Aku mengajak Rambo untuk ikut ke pesta, tapi dia menolak. Lily berkata, Aku sedang berbelanja di mall. Leo berkata, Aku sedang berada di taman, mengamati burung. Aku juga mengajak Rambo untuk ikut, tapi dia menolak. Setelah mendengar ketiganya, Mehul langsung mengetahui siapa pembunuhnya. Bagaimana? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah.
Yuk kita lihat jawabannya. Pembunuhan terjadi pukul 10 malam. Bagaimana mungkin Leo sedang mengamati burung di taman pada malam hari? Dia jelas berbohong. Mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Sepertinya Kushal sedang berlatih menembak. Ia pasti sedang mempersiapkan diri untuk pertarungannya dengan Gogo yang dijadwalkan pada hari Rabu, pukul 6.45 sore. Tembakan pertama. Tembakan kedua. Kedua peluru mengenai dinding, tapi bisakah kamu menebak lubang mana yang terjadi lebih dulu? A atau B? Ambil waktumu, pikirkan baik-baik, dan tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah. Lubang B terjadi lebih dulu. Retakan dari lubang A menimpa retakan dari lubang B, yang berarti lubang B terbentuk lebih dulu. Beri jempol untuk video ini sebagai dukungan atas tembakan sempurna dari Kushal. Sebuah kereta yang membawa penumpang berhenti di sebuah stasiun. Tak lama kemudian, kereta berangkat lagi dan tiba di stasiun berikutnya. Di stasiun ini, 19 penumpang turun dari kereta dan 13 penumpang naik ke dalam kereta. Jumlah total penumpang di dalam kereta kini adalah 63 orang. Sekarang, aku punya pertanyaan untukmu. Berapa jumlah penumpang yang dibawa kereta saat meninggalkan stasiun sebelumnya? Gunakan otakmu dan coba pikirkan jawabannya sebelum kami mengungkapkannya. Tulis tebakanmu di kolom komentar di bawah. Mari kita lihat jawabannya. Di pemberhentian kedua, 19 penumpang turun dan 13 penumpang naik, yang berarti secara bersih 6 penumpang turun dari kereta. Mari kita tambahkan 6 ke jumlah penumpang saat ini yaitu 63. Jadi, jumlah penumpang di kereta saat meninggalkan stasiun sebelumnya adalah 69 orang. Ayo lanjut ke teka-teki berikutnya. Dua anak kecil sedang bermain di pantai, lalu tiba-tiba mereka menemukan sebuah pipa di bawah pasir. Di dalam pipa tersebut, terjebak seekor burung yang sedang berjuang untuk keluar. Pipa itu cukup panjang dan sempit. Burung itu akan mati. Kita harus menolongnya. Gadis itu mulai menangis. Karena burung itu kesulitan keluar, anak-anak itu mencoba menolongnya dengan sebatang tongkat. Namun mereka juga khawatir akan melukai burung itu. Akhirnya mereka hanya bisa bingung dan bertanya-tanya bagaimana cara mengakhiri penderitaan burung itu. Apakah kamu punya ide? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Sekarang mari kita lihat jawabannya. Anak-anak itu mendapat ide cemerlang dan mulai menuangkan pasir ke dalam pipa. Semakin banyak pasir masuk ke dalam pipa, burung itu pun perlahan-lahan terangkat ke atas. Tak lama kemudian, burung itu sampai ke permukaan dan terbang bahagia ke langit. Yuk, lanjut ke teka-teki berikutnya. Roni sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah melalui jalan hutan. Saat itulah dia tersesat. Oh, aku harus menemukan jalan keluar. Dia menemukan 3 gua, dan harus memilih salah satu untuk melanjutkan. Di dalam gua pertama, ada ular berbisa yang akan menggigit Roni. Di dalam gua kedua, ada harimau yang akan memakan Roni hidup-hidup tanpa sisa. Di dalam gua ketiga, ada kelelawar pemakan manusia yang akan menghisap darahnya begitu dia masuk. Kasihan Roni, gua mana yang harus dia pilih agar bisa sampai di rumah dengan selamat? Pikirkan dan tuliskan jawabanmu di komentar. Jika kamu cukup pintar untuk memperhatikan, matahari masih bersinar, ini masih siang, dan kelelawar tidur di siang hari. Jelas, ini adalah jalan paling aman bagi Roni. Kamu menjawab dengan benar, bukan? Ayo lanjut ke teka-teki berikutnya. Kecantikan dengan otak adalah kombinasi yang sangat langka. Untungnya, Lily memiliki keduanya. Dia bukan hanya model top, tetapi juga sangat cerdas. Suatu hari, seorang pemuda datang untuk melamarnya. Ketika pemuda itu mendekatinya, Lily berkata bahwa ia harus menjawab pertanyaannya terlebih dahulu, lalu bertanya, Planet mana yang ditemukan pertama kali? Pemuda itu mulai berkeringat deras. Bisakah kamu menebak planet mana yang pertama kali ditemukan? Pikirkan baik-baik dan beritahu aku jawabanmu di kolom komentar. Mari kita lihat jawabannya. Lily mulai tertawa melihat pemuda itu. Lily bertanya di planet mana dia tinggal. Bumi. Jawab pemuda itu. Jadi, jelas planet pertama yang ditemukan adalah tempat di mana kamu dilahirkan. Pemuda itu hanya berdiri di sana, malu.
Mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Detektif Mehul dipanggil untuk menyelidiki satu lagi kasus perampokan di kota. Kali ini, ia bertemu dengan seorang pria yang mengklaim telah menyaksikan pencuri melarikan diri. Dalam kakaspian, saya melihat pria bertopeng kabur dan mengangkat nomor mobilnya. Kata pria itu sambil menyerahkan nomor mobil kepada detektif Mehul. Polisi berhasil menemukan 4 mobil dengan plat nomor yang mirip. Tapi, yang mana di antara mereka milik penjahat? Mehul dengan cermat memeriksa keempat mobil tersebut dan mengetahui mana yang merupakan mobil si perampok. Bisakah kamu menebak? Tulis jawabanmu di komentar. Karena pria tersebut melihat nomor mobil melalui cermin, gambar yang ia lihat akan tampak terbalik secara lateral. Itu berarti nomor yang terlihat di cermin adalah kebalikan dari nomor asli mobil tersebut. Ayo, kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Suatu hari, terjadi pencurian di sebuah sekolah. Detektif Mehul dipanggil untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia segera tiba di tempat kejadian. Di sana, ia bertanya kepada 3 orang, Stella, Sam, dan Alice. Alice berkata, "Saya sedang di kamar mandi. Saya tidak tahu apa-apa." Stella berkata, Saya lapar, jadi saya pergi membeli keripik dari mesin penjual otomatis. Saya juga tidak tahu apa-apa. Sam berkata, Saya sedang berbicara dengan pakar saja sepanjang waktu. Saya tidak tahu apa-apa. Mehul mendengarkan ketiga pernyataan itu dan langsung mengetahui siapa pencurinya. Bagaimana? Petunjuknya ada dalam video. Mari kita lihat jawabannya, pencurinya adalah Stella. Jika kamu melihat mesin penjual otomatis, itu adalah mesin untuk minuman dingin, bukan untuk keripik. Jadi, kenapa Stella pergi ke sana untuk membeli keripik? Itu berarti dia berbohong. Ayo lanjut ke teka-teki berikutnya. Dengan lihat gambar ini, bisa tebak nggak siapa ibu dari bayi itu? A, B, atau C? Pikirin baik-baik ya, terus tulis jawabanmu di komentar. Kalau diperhatiin, ada popok di sebelah si C. Itu tandanya dia ibunya bayi. Buat teka-teki seru lainnya, jangan lupa subscribe channel kita.